wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika ya. Kali ini dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar. Jangan jadikan kuliah ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan tidak berpuasa ya. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Sudah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Ya. Saya yakin semuanya sudah pernah belajar mengenai persamaan kuadrat ya. Di waktu persamaan kuadrat itu materi kapan ya? SMP sudah ada ya sepertinya ya. SMP sudah ada, kemudian SMA juga sering dipakai. Jadi kita hanya mengulang sedikit dan nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Baiklah, saya mau share screen dulu. Mbak Hana bisa membuka akses share screen-nya? Oke, terima kasih. Sudah tampil share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi hari ini saya jelaskan untuk satu bab saja, kemudian pertemuan selanjutnya nanti UTS. Oke. UTS-nya materinya setelah ujian blok 1 sampai persamaan kuadrat ini. Oke. Terus untuk yang kelas D kan harusnya ini tadi ya, ini jamnya konsep, jadi silakan nanti presensi di Sunan, jangan lupa, jangan sampai terlewat ya. Oke, saya jelaskan mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Siapa yang tahu? Silakan, siapa yang tahu persamaan kuadrat? Persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, Bu. Persamaan yang tadi Mbak siapa yang menjawab? Silvi. Mbak Silvi, kelas 2D ya. Silvi Ya. Vitasari, sebentar saya cari presensi. Persamaan kuadrat apa Mbak Silvi? Coba diulangi. Persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ya, oke. Kalau minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan linear ya. Kalau persamaan linear, pangkat tertinggi dari variabelnya, misalkan ada variabel X, pangkat tertingginya adalah 1. Tetapi kalau persamaan kuadrat, pangkat tertingginya adalah 2. Misalkan persamaan itu mengandung variabel X, berarti dari persamaan kuadrat itu ada variabel yang berpangkat 2, pangkat tertingginya 2. Oke. Nah, bentuk umumnya, jadi bentuk umum dari, sebentar. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ada X kuadratnya, pangkat tertingginya adalah 2. Dengan syarat A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Nah, masih ingat mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Siapa yang bisa menjawab? Di persamaan linear kemarin kita sudah singgung. Kalau dalam persamaan linear kan bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini juga sama kalau persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, syaratnya A tidak boleh 0. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Karena semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Kemudian apa relevansinya? Mbak siapa tadi? Mbak Dwi Inayatul ya sepertinya tadi ya.
Masih kurang lengkap, Mbak Dwi Inayatul. Mana tadi Mbak Dwi? Masih ingat kemarin kalau persamaan linear itu kan AX ditambah B sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti persamaannya tinggal apa? B sama dengan 0. B sama dengan 0. Nah, kalau B sama dengan 0, berarti itu membentuk sebuah persamaan linear tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi sehingga dia tidak memuat variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang analog dengan persamaan linear, kita belajar mengenai persamaan kuadrat, ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Ayo jawab aja, salah nggak dihukum kok. Ayo. Nanti tinggal BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau BX ditambah C sama dengan 0 itu jadinya apa, Mbak? Siapa tadi, Mbak Marshindi Aulia ya? Kalau BX ditambah C sama dengan 0 jadinya apa, Mbak? Persamaan. Persamaan apa? Persamaan. Yang sama kayak AX tambah B sama dengan 0 itu loh, Bu. Nah, ya itu apa namanya? Apa, Mbak Hafidotun? Hakiki. Benar ya, yang jawab Mbak Hafidotun ya itu ya? Iya, Bu. Sambil menyebutkan NIM ya. Iya. Jadi Persamaan linear. Persamaan apa namanya? Linear. Ya, betul. Jadi kalau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya kan tidak boleh 0. Kalau misalkan A-nya 0, berarti persamaannya tinggal apa? BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau BX ditambah C sama dengan 0, apakah itu bentuk dari persamaan kuadrat? Tidak. Tidak. Nah, BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah bentuk umum dari apa? Persamaan linear. Nah, persamaan linear. Jadi, nek A-nya 0 iku rak sido dadi persamaan kuadrat. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Nah, A, B, dan C itu disebut koefisien. Maaf, A dan B itu disebut koefisien karena dia punya variabel. Ya, tapi kalau C dia kan tidak ada variabelnya, maka disebut sebagai konstanta. Dan X adalah variabelnya. Jelas ya sampai di sini persamaan-persamaan pengertian persamaan kuadrat? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan. Nah, saya yakin kalian sudah pernah menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, yang sudah pernah Anda lakukan apa saja untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Caranya bagaimana yang sudah pernah kalian lakukan? Faktorisasi. Faktorisasi, terus apa lagi? Pemfaktoran. Pemfaktoran, terus ada lagi? Melengkapkan kuadrat dan rumus. Dengan apa? Selain faktorisasi, kuadrat dan melengkapkan kuadrat sempurna dan juga satu lagi apa? Rumus. Dengan menggunakan rumus ABC, ya. Yang paling umum yang sering kita lakukan adalah dengan cara faktorisasi, ya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa penggunaan dasar faktorisasi jika ditemui hasil kali dua bilangan sama dengan 0, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah 0. Maksudnya begini, secara simbolik itu dinyatakan sebagai AB sama dengan 0. Jadi A kali B itu sama dengan 0.
maka hasilnya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau ada perkalian sama dengan 0, berarti nilai A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian langsung saja saya jelaskan contohnya biar kalau ini kan secara teoritis seperti itu, ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi itu kita buat ruas kanannya sama dengan 0. Ya. Kemudian ubah persamaan menjadi perkalian dua faktor. Nah, perkalian dua faktor ini tadi yang disebut sebagai A dan B. Ya, jadi A dan B tadi ya, A kali B sama dengan 0, maka yang bagian A ini disama dengan 0 atau B-nya ini juga sama dengan 0. Terus tentukan harga pembuat 0 dari ruas kiri. Nah, nilai X1 dan X2 itu disebut sebagai penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akarnya. Nah, langsung saja contohnya. Di sini ada contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 14. Nah, di sini ada keterangan bahwa kalau bentuknya X kuadrat, kalau koefisien dari X kuadratnya adalah 1, ya, berarti kalian mudah tinggal mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 9, kalau dikalikan hasilnya adalah 14. Ya. Jadi yang tengah ini merupakan penjumlahan dua bilangan, ini ya X1 ditambah X2, yang belakang itu adalah perkalian dari dua bilangan. Bilangannya berapa saja? 7 dan 2. Jadi kalau dua bilangan itu ditambah hasilnya 9 dan kalau dikalikan hasilnya 14, bilangannya adalah Plus 7 dan A-nya plus berapa? Ya, A-nya 7 dan B-nya adalah 2. Atau terbalik juga boleh, A-nya 2, B-nya 7 boleh. Kemudian dari situ kita langsung bisa memfaktorkan. Tadi kan X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ya, tadi di sini X sama dengan 0. Nah, kita tadi sudah menemukan dua bilangan yaitu 7 dan 2. Nah, berarti tandanya kan positif. Berarti di sini ditambah 7 dengan ditambah 2. Sampai di sini sudah paham ya? paham. Nah, tadi ada teori bahwa A kali B itu sama dengan 0. Maka A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ya, A-nya itu adalah satu kesatuan ini, X ditambah 7. B-nya juga sama X ditambah 2. Sehingga kita bisa mencari bahwa X ditambah 7 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya berapa yang pertama? Negatif 7. Yang kedua? Negatif 2. Negatif 2. Sehingga kalau dituliskan ke dalam himpunan penyelesaian, urutkan mulai dari yang terkecil. Berarti berapa? Negatif 7. Negatif 2. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham. Gampang ya? Kemudian, kalau misalkan di contoh kedua, X kuadrat dikurangi X sama dengan 12. Nah, ruas kanannya sudah 0 atau belum? Belum. Berarti harus dibuat 0 dulu. Bagaimana caranya? Ruas. Pindah ruas. Jadinya apa? X kuadrat kurangi X sama dengan 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kita buat 2 kurung sama dengan 0. Ya, di sini X karena X-nya kan tidak punya koefisien sehingga koefisiennya 1. Nah, kalau koefisiennya 1 tuliskan di sini X, ini X. Ya, depan X, belakang juga X.
Langsung kalau tadi kan saya tuliskan penjumlahan dua bilangan adalah 9, perkalian dua bilangan adalah 14. Sekarang coba diawang-awang. Kalau seperti ini berarti penjumlahan dua bilangannya harus berapa di situ? Negatif X. Negatif 1. Perkaliannya? Negatif 12. Berarti bilangannya berapa? Berarti kan gini. Bilangan ditambah, mohon maaf saya tabel ini. Sebuah bilangan ditambah sebuah bilangan hasilnya adalah negatif 1. Terus sebuah bilangan dikalikan sebuah bilangan hasilnya adalah negatif 12. Nah, bilangan tersebut sama, bilangan 1 dan bilangan 2 dijumlahkan negatif 1. Bilangan 1 kali bilangan 2 kalau dikalikan tadi hasilnya negatif 12. Berapa bilangannya? Negatif 4 dan Berapa? negatif 4 dan 3 dan negatif 4. Atau 4 sama negatif, negatif 4 dan 3 sama saja kalau dibolak-balik. Ya, ya benar ya. 3 ditambah negatif 4 kan negatif 1. 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12. Ya, sehingga kedua bilangan tersebut langsung kita masukkan ke dalam faktorisasi tadi. X ditambah berapa? X ditambah 3 yang belakang. X dikurangi 4. Sehingga berapa ini hasilnya? X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Ya, X-nya berapa? X1-nya? Negatif 3. Atau X-nya sama dengan 4. Ya. Ini kita bisa sebut sebagai X1, ini kita sebut sebagai X2. Sehingga kalau dituliskan dalam himpunan penyelesaian adalah negatif 3,4. Sampai di sini paham? Paham. Gampang ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalau contoh yang ketiga itu apa bedanya dengan contoh-contoh sebelumnya? koefisiennya 2. Koefisien dari apa? X. Koefisien dari X-nya adalah 2. Jadi kalau koefisiennya tidak 1, berarti adalah di sini tidak hanya X saja. Ya, tinggal kita lihat koefisiennya berapa. Ya, kalau misalkan di sini 2X kuadrat, berarti kan depan 2, di sini yang belakang 1 atau X saja. Atau misalkan kalau 4X kuadrat, itu bisa saja 4X dan X, 4X kali X, bisa juga 2X dikali 2X. Tinggal diotak-atik sama belakangnya ini. Ini bilangan 5 dan 3. Ya. Kemudian karena tadi sudah bilangan yang paling depan atau koefisien dari X kuadratnya adalah 2, maka kita bagi menjadi tempat faktor-faktornya tadi menjadi bilangan 2X dan X. Kemudian belakangnya kan 3. Nah, belakangnya 3 itu berarti perkalian bilangan berapa dengan berapa? Kalau 3. Kalau 3 kan mudah. 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, karena di sini tandanya positif semua. 3 ini positif, kemudian 5 juga positif. Tinggal kita tuliskan 3 dan 1. Ditambah 3, ditambah 1. Tetapi harus dikoreksi dengan depannya juga. Artinya kalau untuk penempatan 3 dan 1-nya itu dihitung ulang apakah dia benar kembali ke soal atau tidak. Misalkan di sini kan 2X. 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 3X. Berarti 2X tambah 3X kan 5X. Berarti benar. Ya. Tambah 3 kali 1, 3. Benar ya. Misalkan penempatannya kamu tempatkan seperti ini. Nah, sama-sama di sini 1 dan 3.
Kira-kira tepat tidak hasilnya? Tidak. Tidak ya. Kalau seperti ini berarti hasilnya berapa? 2x kuadrat ditambah 6x ditambah X x ditambah 3. ya, berarti yang tengah kan 7x. Nah, ini kurang tepat. Sehingga kalau misalkan memfaktor kan juga harus dikembalikan ke soal. Begitu ya? Ya, Bu. Ini saya hapus lagi. Paham ya ini untuk pemfaktoran? Paham. Oke, kalau paham saya lanjutkan ke cara yang kedua. Ya. Cara kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, bagaimana cara melengkapkan dengan kuadrat sempurna? Nah, ini ada 5 langkahnya. Yang pertama, pisahkan suku yang memuat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi yang ada variabel-variabelnya ditaruh di ruas kiri. Yang tidak mempunyai variabel atau yang hanya konstanta diletakkan di ruas kanan. Kemudian tambahkan kuadrat setengah dari koefisien X atau B dibagi 2. Yang berkoefisien X kan tadi disebut B. Ya kan? Terus setengahnya berarti kan setengah kali B atau B per 2 pada ruas kiri. Ya. Terus ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna X ditambah B per 2 kuadrat. Yang keempat, jadikan ruas kanan menjadi 0, dan yang terakhir cari nilai X1 dan X2 pembuat 0 pada ruas kiri. Nah, sekarang saya jelaskan contohnya. Kalau penjelasan teori sepertinya bingung ya. Saya langsung ke contoh kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Tadi langkah pertama apa? Pisahkan suku yang membuat Langkah pertama? Yang tidak ada variabel. Ya, yang ada variabelnya taruh sebelah kiri, yang tidak ada ditaruh sebelah kanan. Jadinya apa ini? X kuadrat ditambah X sama dengan 15. negatif 15. Nah, yang ada variabel X-nya, yang mengandung variabel itu ditaruh ruas kiri, yang tidak ada ditaruh ruas kanan. Kemudian, tadi langkah kedua apa? Langkah kedua? Tambahkan kuadrat setengah dari koefisien X atau B per 2 pangkat 2 Ya. pada kedua ruas. Ya, oke. Sekarang nilai B-nya berapa? 8. 8. Terus kita tadi disuruh menambah kedua ruas dengan apa? Setengah dari B. setengah dari B. Berarti X Setengah B kuadrat ditambah 8X. Yang kanan tadi kan negatif 15. Nah, ini ditambah dengan setengah koefisien B dikuadratkan. Berarti berapa? 8 per 2 dikuadratkan. Ya, setengahnya B berarti kan 8 per 2. Terus dikuadratkan. Sampai di sini paham belum? Paham. Paham? Paham. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini bentuk ini itu disebut kuadrat sempurna ya, penjabaran dari kuadrat sempurna. Nah, kalau diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna adalah X ditambah, tinggal kita baca yang ada kuadratnya di belakang. Berapa itu? 8 per 2. 8 per 2. Terus kuadrat. Ya, kalau kamu jabarkan nanti hasilnya seperti atas ini. Kalau kamu kalikan. Terus sama dengan negatif 15 ditambah berapa itu? 8 per 2 berapa? 16. 4 kuadrat berarti 16. 16. Sehingga
Yang ruas kiri menjadi X ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa? 1. Ya. Terus X ditambah 4 kuadrat, satunya dipindah ruas kiri. Kan tadi yang langkah keempat, jadikan ruas kanan menjadi 0. Berarti bilangan 1 dipindah ruas kiri menjadi apa? Negatif. Ya, menjadi pengurangan. Sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah paham belum? Paham. Paham? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Oke. Nah, terus kita akan menjabarkan bentuk seperti ini. Ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Ya. Jadi bentuk X ditambah 4 kuadrat dikurangi 1 itu sama aja dengan ini. A kuadrat dikurang 1 itu kan 1 kuadrat ya. Sama aja dengan 1 kuadrat ya. Nah, ini bentuk. Jadi X ditambah 4 kuadrat dikurangi 1 itu sama saja dengan bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau ada rumus bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat difaktorkan menjadi A ditambah B kali A dikurangi B. Ya. Nah, A-nya tadi berapa A-nya? Saya ulangi. Ya. X plus 4. Ya, X ditambah 4. Saya ulangi ya, saya ulangi bin mudeng. Saya ulangi. Jadi, X kuadrat, X ditambah 4 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, itu sama saja bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Ya, sehingga kita bisa menuliskan X ditambah 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan 0. X ditambah 4 itu sebagai nilai A, dan 1 ini sebagai nilai apa? B. Ya. Terus kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka kita bisa menjabarkan menjadi A ditambah B dikali A dikurangi B. A-nya berapa A-nya? X tambah X tambah 4. Masih ditambah B, berarti berapa? ditambah 1. Ditambah 1. Dikali dengan X tambah 4. X ditambah 4. Terus? Kurangi 1. Sama dengan 0. Ya, sehingga langsung kita hitung saja, berarti yang sebelah kiri berapa? X ditambah Tambah 5 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Ya, sehingga kita bisa menemukan bahwa X ditambah 5 sama dengan 0 atau Minus 5. X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga ketemu X1-nya berapa? Negatif X2-nya? Negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 3. Ya. Sampai di sini sudah jelas belum? Sudah. Gimana? Sudah jelas belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk berikutnya. Nanti untuk mencatat atau apa boleh diputar lagi Zoom-nya. Nanti saya upload ke Sunan, ya. Nah, terus untuk langkah ketiga atau cara menyelesaikan persamaan kuadrat untuk yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Sudah hafal rumusnya? Sudah. Apa rumusnya? X1 ini X1 2 ya, ini X1 2,2.
X1, 2 sama dengan apa rumusnya? Negatif B Hmm? Negatif B, Tambah kurang. ya, tambah kurang. akar dari B kuadrat Akar dari dibagi 2A. B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. 2A. Ya. Kalau untuk atasnya itu adalah penurunan rumusnya. Tidak saya jelaskan ya. Langsung saja kita pakai rumusnya. Negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ya. Nah, ke contoh 6 coba. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nilai A-nya berapa di sini? 1. 1. Nilai B-nya? Negatif Negatif 4. Nilai C-nya? Negatif 5. Nah, sehingga persamaan kuadrat tersebut kita bisa merumuskan atau memasukkan ke rumus. Jadi X1,2, jadi X1 dan X2 itu sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Berarti berapa ini negatif B-nya? negatif 4. 4, langsung ya, berarti negatif dari negatif 4 kan 4. Tambah kurang akar berapa ini? Negatif 4 B kuadratnya berapa? Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali Negatif 5. ah, dibagi 2 2 kali 1. Ya, jadinya berapa ini? 4 tambah kurang akar negatif 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikurangi berapa? Dikurangi apa ditambah ini? Tambah 20. Tambah 20 dibagi 2 sama dengan 4 4 tambah kurang 16 tambah 20 36 dibagi 2. Saya lanjutkan di bawah sini ya, X1, 2. 4 tambah kurang akar 36 berapa? 6 dibagi 2. Ya. X1,2 itu artinya berarti nanti kita menemukan X1 dan X2. Ya, X1 itu kita gunakan yang tanda tambah, yang X2 kita gunakan yang pengurangan. Ya, karena di sini kan ada tambah kurang. Yang X1 kita pakai penjumlahan, yang X2 kita pakai pengurangan. Jelas sampai di sini? Jelas. Sehingga kita dapatkan X1-nya adalah berapa ini? 5. 10 bagi 2 ya. 5 kalau X2-nya? Negatif 1. 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Nah, jelas ya, mudah ya ini masih ya. Ya. Oke, dari langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak saya lanjut lagi ke diskriminan. Ya, apa itu diskriminan? Suatu nilai pada banyaknya akar persamaan itu sendiri. Jadi, diskriminan itu adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang menunjukkan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Ya, coba misalkan ini tadi contoh-contoh yang sudah kita kerjakan tadi. Ya. Sebelum ke contoh 7 ya. Saya mau masuk ke contoh 6. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5.
X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini saya ambil dari contoh 6 ya. Persamaan dari contoh 6. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Akar-akarnya kan negatif 1 dan 5 ya tadi ketemunya ya. Ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus diskriminan. Maaf. Diskriminan. Berarti diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. 4AC. Kita substitusikan ke rumus berarti apa ini? 16. Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali Kurangi 4 kali 1 kali negatif 5. negatif 5. Berarti 16 terus Ditambah 20. hasilnya 36. 36. Nah, kita lihat diskriminannya adalah 36. Dia masuk D kurang dari 0 atau D sama dengan 0 atau D lebih dari 0. Berarti D-nya bagaimana? Lebih dari 0. Ya, paham ya? Kalau 36 berarti kan diskriminannya lebih dari 0. Nah, apa sih artinya kalau diskriminannya lebih dari 0? Memiliki akar-akar bilangan real yang berbeda. Jadi, karena diskriminannya untuk contoh ke-6 tadi adalah 36, berarti lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar bilangan real yang berbeda. Nah, bilangan-bilangan real yang berbedanya tadi berapa? Yaitu negatif 1 dan 5. Paham? Paham belum? Paham. Ya. Nah, kebetulan tadi yang sudah kita kerjakan itu kan menemukan hasil akar-akar bilangannya adalah bilangan real yang berbeda ya. Ya. Nah, berarti tadi yang sudah kita kerjakan itu diskriminannya lebih dari 0. Sekarang sudah paham belum maksud penjelasan dari diskriminan? Sudah? Nah, sekarang contoh dari contoh 7 yang A. Ya. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau dihitung diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC tadi ya, ketemunya diskriminannya adalah negatif 36. Nah, negatif 36 itu dia masuk yang kategori A atau B atau C? Yang A. Yang A. Diskriminannya kurang dari 0. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka Tidak memiliki akar-akar bilangan real. nah, akar-akarnya itu tidak merupakan bilangan real atau dia tidak memiliki akar-akar bilangan real. Mungkin dia punya akar imajiner. Ya, imajiner itu apa? Masih ingat bilangan imajiner? Jadi bilangan imajiner itu adalah lawan dari bilangan real. Kalau bilangan imajiner itu ada akar bilangan negatif. Misalkan akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 itu kan tidak bisa ditemukan bilangan real ya. Kecuali kalau akar 1 berapa? Akar 1 berapa? Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Tapi kalau akar negatif 1? Berapa? Dulu waktu SMA sudah pernah ya akar negatif 1 itu berapa? Bilangannya apa namanya? Bilangan imajiner ya, disebut I. Jadi akar negatif 1 itu I, imajiner.
Nah, kalau dia diskriminannya itu kurang dari 0, maka bisa saja akar-akarnya adalah bilangan imajiner. Sehingga kalau mau menyelesaikan persamaan kuadrat yang diskriminannya kurang dari 0, biasanya lebih mudah menggunakan rumus ABC. Ya, biasanya kan kalau dia tidak bisa difaktorkan, maka dia menggunakan rumus ABC. Ya, contohnya, contoh dari A ini 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 bisa difaktorkan tidak? Misalkan di sini 2x, ini x. Bisa enggak? 5 itu kan berarti perkalian antara berapa kali berapa? 1 kali 5. 1 kali 5. Tidak bisa 1 kali 5. Misalkan saya letakkan 5-nya di belakang, di depan, satunya di belakang. Karena di sini negatifnya di tengah itu negatif 2x, maka bilangan yang lebih besar saya tak beri tanda negatif. 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5x. Tepat tidak? Tidak tepat ya. Coba saya ganti 5-nya yang di belakang. 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 1x. Tepat tidak? tidak. Ya, nah karena belakangnya kan positif 5, coba saya beri tanda negatif semua. 2x kuadrat, negatif 10, negatif 1. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, berarti bilangan persamaan kuadrat tersebut tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, lebih mudah menggunakan rumus ABC. Coba kita gunakan rumus ABC. Atau coba saya beri kesempatan untuk mengerjakan soal yang A ini 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Silakan. Saya beri waktu 1 menit. Nanti bisa ditunjukkan hasilnya. Yang sudah menemukan boleh raise hand, boleh angkat tangan.
Sudah? Sudah ketemu belum? Saya tunggu. Sudah belum? Oke, silahkan Mbak Milatin Hanifah bisa menjelaskan ke teman-temannya. Baik, Bu. Persamaan kuadrat X kuadrat min dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 5. D sama Sebentar, itu dengan yang dicari, yang saya suruh cari tadi yang mana ya? yang A. Yang A. Sudah dikerjakan belum Mbak Milatin? Maaf, Bu. Salah ngitung. Kalau yang itu tadi itu sudah ada di buku di halaman sebelumnya. Oke, nggak apa-apa Mbak siapa Milatin tadi ya. Ganti Mbak Trisna. Ya, Mm-mm. soalnya 2x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 2, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 5. Dimasukkan pada rumus min B plus min akar Oke, saya bantu untuk menuliskan di sini. Jangan min ya, negatif. 3. Rumusnya apa? Negatif B plus min akar 2 B kuadrat negatif 4AC Kalau operasi berarti dikurangi. Kalau bilangan itu negatif ya. Diingat-ingat, jangan kebolak-balik. Diulangi. negatif B plus min akar B kuadrat dikurangi B 4AC per 2A.
Terus 4AC. 2 2 plus min akar negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 5 per 2 kali 2 sama dengan 2 plus min akar 4 dikurangi 40 per 4. terus 2 plus min akar 36 akar berapa? 36 Berapa? min 36 Negatif 36. Ayo, jangan dibiasakan ya. Ayo saiki dikulinake negatif 36, ojo min 36 nggih. Dibagi dibagi 4 terus X1 plus 2 X1 sama dengan 2 plus akar negatif 36 Sik baleni 2 plus plus apa ditambah? ditambah Ditambah berapa? ditambah akar negatif akar 36 Negatif akar 36 apa akar negatif 36? negatif akar 36 Negatif akar 36 seperti ini. enggak Bu, negatifnya di dalam. Nah, mocone piye? Ayo jadi guru PG, jadi guru SD kudune iso maca lho iku lho. Nanti kamu kalau ngajar nggak bisa baca itu salah nanti. Piye? Pelan-pelan. Akar negatif 36, jangan 36 ya. Terus per 4 terus sama dengan 2 ditambah kalau negatif itu berapa Bu akar negatif? berarti begini. Akar 36 kali berapa berarti? Dikali negatif 1. Negatif 1. Dibagi 4. 4 ya. Saya lanjutkan di bawah sini. X1 sama dengan 2 ditambah akar 36 itu berapa? 6. Berarti 6 akar negatif 1 dibagi 4. Ya. Terus bisa disederhanakan menjadi berapa? Dibagi 2 semua. Berapa jadinya? 1 ditambah 3 akar 3 negatif 1 per 2. Atau bisa dituliskan 1 ditambah 3i dibagi 2. Tadi sudah saya singgung ya, akar dari negatif 1 itu i. Ya. Sudah ini saja? Yang X2 Bu. Yang X2 bagaimana? X2 sama dengan 2 kurangi akar 30, negatif 36 per 4. Ya, langsung ya sama dengan kan sama toh itu tinggal tandanya pengurangan aja toh sing beda. Ya. Terus jadinya berapa ini? 2 Langsung hasil akhirnya. langsung 2 negatif 1
Terus yang lainnya bisa membantu. 1 dikurangi dikurangi kurangi 3 akar 3i dibagi 3. 2. Jadi HP-nya berapa? HP-nya sama dengan 1 kurangi 2 imajiner 2. Koma 1 imajiner dibagi 2. gini ya. Nah, sudah paham belum? Untuk ini kan baru cari akarnya. Nah, tadi kita mau membuktikan, kan soal A, persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar penyelesaian bilangan real. Benar ya? Yang ketemunya kan HP-nya ini. Karena ada I-nya, I itu bilangan imajiner, berarti memang akar-akarnya bukan bilangan real. Jadi benar kalau D-nya kurang dari 0, kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus ABC. Sampai di sini paham atau mubeng? Halo, halo? Paham belum? Gimana? Jadi gini saya ulangi. Tadi kan untuk soal A, kita sudah menemukan bahwa nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Artinya kalau diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar penyelesaian bilangan real. Oke. Kalau dia tidak punya akar-akar penyelesaian bilangan real, maka kalau kita mau mencari akarnya, maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Karena kalau untuk menggunakan pemfaktoran tidak mungkin, ya akan kesulitan untuk mencari bilangannya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ABC dan ketemunya adalah benar bahwa bilangan-bilangan yang ditemukan atau akar-akar yang ditemukan itu mengandung bilangan imajiner atau bukan bilangan real. Sudah paham belum? Sudah ya, coba nanti bisa dibaca lagi. Sudahnya kok kayaknya masih bingung ngono. Ya. Jadi, kalau kita melihat nilai diskriminannya ya, berarti kita bisa mengetahui, oh ternyata kalau diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memiliki akar-akar penyelesaian bilangan real. Kalau D-nya sama dengan 0, seperti contoh B, maka persamaan tersebut memiliki 1 akar penyelesaian bilangan real. Ya, coba nanti dicari berapa akar-akarnya. Ya, nanti dia akan ketemu 1 bilangan saja. Ya, akarnya hanya 1. Bilangannya. Kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia punya 2 akar penyelesaian bilangan real yang berbeda seperti tadi. Ya, seperti contoh-contoh sebelumnya. Oke, sudah paham? Coba nanti bisa dicari akarnya, bisa digunakan sebagai latihan. Nah, oke. Kalau sudah, untuk Zoom-nya saya cukupkan sekian, nanti untuk latihannya bisa dikerjakan secara mandiri di buku latihan. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh didiskusikan di grup WA. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aku mau bertanya. Nggih. Itu yang dikerjakan di buku latihan sampai bab mana? Semuanya yang pokoknya yang sudah dipelajari, dikerjakan aja di buku latihan. Oh, ya, Bu. Terima Oke. kasih. Oke. Sekian dulu untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup ya. Saya cukupkan sekian. Untuk Mbak Hana nanti bisa mengirimkan file rekaman ini ke email saya. Nanti akan saya bantu upload ke Sunan. Biar kalau misalkan ada yang ketinggalan bisa memutar kembali perkuliahan via Zoom ini. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga puasanya lancar, selalu jaga kesehatan, biar kita selalu terlindungi dari berbagai macam virus yang masih ada di sekeliling kita.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya